Monolog ini berjudul Balada Seorang Lelaki, yang ditulis sendiri naskahnya oleh Ketua Kontras Angkatan ke-16 sekaligus menjadi sutradara dalam monolog ini, yaitu Murah Agung Dipta, yang sedang duduk bermain musik di sana. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita saksikan penampilan monolog Balada Seorang Lelaki. Selamat menyaksikan. Aku tidak dilahirkan untuk menjadi pahlawan. Tidak. Aku hanya seorang laki biasa. Tapi dunia ini mengajarkan sesuatu yang tak bisa aku hindari. Ketidakadilan, ketidakbenaran itu menghantui setiap langkah kita. Meski kita tak melihatnya, dan aku tak bisa hanya diam. Aku lahir di tanah yang luas, di sebuah desa yang jauh dari gemilang kota. Saat aku kecil, aku melihat kemiskinan dan penindasan. Saat aku kecil, aku mendengar orang berbicara dengan hati yang takut. Dan aku mulai bertanya, kenapa? Kenapa mereka takut? Kenapa kebenaran ini sangat sulit untuk keluar dari mulut mereka? Kau tahu, seringkali orang bertanya kepadaku, Munir, kenapa kamu berani? Apa kau tidak takut? Munir, apa yang kau lakukan? Kau masih lemah untuk ini. Dan aku hanya bisa menjawab satu hal. Aku tak bisa hidup dengan kebisuan, tak bisa hidup dengan ketakutan. Jika aku diam seperti ini, jika aku membiarkan semua berlalu begitu saja, apakah hidupku masih memiliki arti? Aku ingat saat-saat itu, ketika aku pertama kali melihat para korban dilakukan paksa. Mereka yang terbuka, mereka yang tak bisa bicara. Dan aku sadar bahwa semua ini jauh lebih besar dari perjuangan hidup diriku sendiri. Mereka yang menghilang, mereka yang kehilangan jejak. Aku akan menjadi suara mereka. Aku akan menjadi cahaya di tengah kegelapan yang menyerupuki negeri ini. Aku tahu ini tak mudah. Setiap kata yang aku ucapkan, setiap langkah yang aku ambil, selalu ada bayang-bayang yang mengintai, bayang-bayang yang mengikuti, yang siap menghentikan segala ancaman mereka. Mereka yang takut akan kebenaran, dan mereka yang takut dunia ini tahu tentang apa yang ada di balik gerai ini. Tapi aku tak
peduli. Jika aku tidak melawan, mungkin ketidakadilan ini akan terus berakar. Jika aku hanya diam, mereka akan menganggap aku lemah dan mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan tanpa rasa takut. Aku tahu betul bahwa jalan ini sangatlah susah. Aku tahu mereka yang berkuasa, mereka yang memiliki kekuatan, tak mungkin semudah itu melepaskanku begitu saja. Setiap hari, ancaman selalu datang kepadaku. Dari mereka yang ingin menutup mulutku, dan dari mereka yang ingin memadamkan nyalaku. Tapi aku tidak pernah takut. Tidak pada mereka dan tidak pada siapapun. Aku tak tahu apakah kau mendengarnya. Tapi suara itu, suara kebenaran itu terus memanggilku. Dalam setiap pertemuan, dalam setiap diskusi, dalam setiap pernyataan yang aku buat, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar dariku. Ada orang-orang berharap aku berbicara, dan berharap juga aku tidak buat mereka jatuh dalam kegelapan tanpa harapan. Aku sudah berjanji, aku akan terus berbicara, aku akan terus melawan, karena jika aku diam, mereka yang tak bersuara akan selalu disia-siakan. Aku tak ingin terjadi, dan aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi kepadaku. Tapi hidup ini penuh dengan kejutan. Kita pikir kita tahu apa yang ingin kita lakukan. Kita pikir kita siap dengan segala hal. Namun di dunia ini tak ada yang bisa kita tebak. Kadang hal yang kita tak duga datang di saat yang paling kita harapkan. Aku ingat saat hari itu. Ketika aku pertama kali terbang tinggi dan jauh menyeberangi dunia yang berbeda untuk menghadiri sebuah pertemuan massal tentang bagaimana hidup yang seharusnya dimiliki oleh setiap insan manusia. Itu adalah perjalanan yang berbeda. Ada yang aneh, ada yang terasa berat, tapi aku tak tahu apakah itu firasat atau hanya kebetulan belaka. Aku mulai merasa mual. Sesuatu mulai terasa aneh di tubuhku.
tenang. Tapi tubuhku mulai berontak. Aku tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sesuatu yang tak bisa aku hindari. Aku mencoba untuk tetap sadar, berusaha untuk bertahan. Tapi semakin lama, rasa itu semakin kuat. Rasa yang sulit dijelaskan, yang menggerogoti tubuhku perlahan. Seperti ada sesuatu yang masuk, sesuatu yang asing, sesuatu yang menghancurkanku dari dalam. Aku tidak takut. Tidak pada mereka yang mencoba menghentikanku. Tidak pada mereka yang mengubur suaraku. Dan tidak pada mereka yang berharap aku mati tanpa meninggalkan jejak. Karena jika tubuhku terjatuh, jika aku meninggalkan dunia ini, suaraku akan tetap menggema, keadilan akan tetap hidup. Aku tak tahu